Nah, mari kita melihat ya, sedikit lebih melihat lagi tentang redundansi tadi. Yang pertama adalah coding redundansi. Nah, oke, misalkan saya mempunyai suatu citra ukurannya M kali N, ya, misalkan 75 kali 50 ya, dengan level keabuan dari 0 sampai L-1. Jadi intensitas pixel gitu ya. Ini kita gunakan level yang citra grayscale ya, yang dari putih sampai hitam ya, atau dari hitam sampai putih, yang kita bagi-bagi yang menjadi intensitas dari hitam, kemudian hitam agak terang, dan seterusnya ya, abu-abu sampai ke putih. Misalnya kita tentukan bahwa levelnya adalah dari 0 sampai L-1, dan variabel RK digunakan untuk merepresentasikan level intensitas ke K gitu ya. Jadi kalau dari 0 sampai 7 ya berarti RK nya ada R0, R1, R2 sampai R7 ya. Jadi karena ada level intensitas ke K ya, maka jika nilai EK NK adalah banyaknya kemunculan level keabuan ke K, maka probabilitas suatu level keabuan ke K adalah, nah, jadi kalau satu citra gitu ya, ada beberapa nilai intensitas kan di situ, maka nilai intensitas itu bisa kita katakan punya probability dari satu citra itu sebesar, nah misalkan ada level 3, nah level 3 nya itu ada 50 misalkan ya, maka probabilitas nilai 3 tadi ya, level keabuan 3 tadi muncul dalam citra yang berukuran 75 kali 50 ya, berarti PRRK sama dengan ya 50 dibagi 75 kali 50 tadi ya. Jadi total pixel dari citra M kali N ya, jadi berapa, 1/75 ya, kira-kira demikian ya. Itu adalah probabilitas kemunculan level ke-3 ya. Oke, jadi misalkan kita katakan levelnya dari 0 sampai 7. Oke, nah kemudian banyaknya bit yang diperlukan untuk merepresentasikan satu nilai keabuan, misalkan kita beri simbol L dalam kurung RK ya, maka banyaknya bit rata-rata yang diperlukan untuk merepresentasikan satu pixel adalah ya, kita beri simbol L besar average ya, sama dengan sigma dari K sampai 0 sampai L-1 LRK ya, dibagi probabilitas tadi PRRK ya, sehingga total bit yang diperlukan untuk merepresentasikan citra M kali N adalah M kali N kali L average ya. Atau kita lihat, nah ini misalkan ya, ini contoh saja, misalkan ada citra dengan berukuran 256 kali 256, ini contoh ya, ini contoh saja ya, jadi ukurannya sekian. Kemudian distribusi intensitasnya adalah pada tabel 1 ini ya. Jadi kalau kita hitung per pixelnya, jadi untuk intensitas yang 87, level 87 ya, banyaknya punya 87, kemudian ini sudah dalam bentuk, ini sudah dihitung gitu ya, jadi sudah dihitung oleh yang memperlihatkan tabel, jadi sudah diperlihatkan dalam bentuk probabilitas ya, dalam bentuk probabilitas. Oke, jadi yang ditanyakan adalah diminta untuk menentukan panjang L average ya, dan banyaknya bit yang diperlukan untuk menyimpan citra pada masing-masing skema pengkodean. Jadi di sini contohnya digunakan dua
cara pengkodean. Yang pertama adalah pengkodean kode biner natural tetap atau fixed length, ya, 8 bit. Ya. 8 bit ini digunakan untuk merepresentasikan 4 level intensitas yang berbeda. Ya. Kemudian kenapa ya? Jadi pada contoh di gambar ini meskipun ya dia itu menggunakan level intensitas dari 0 sampai 255 ya, L-1, 256 dikurangi 1, 255. Tetapi untuk gambar yang ditunjukkan di sini itu hanya ada 4 intensitas yang muncul ya. Jadi pertama adalah yang level keabuannya 87, kemudian level keabuannya 128, dan kemudian level keabuan 186 dan 255, gitu ya. Nah jadi hanya 4 level sebenarnya ya, tetapi memang yang ada di gambar ini ya, specifically gitu ya, jadi ada di gambar ini. Nah kemudian di sini dicontohkan ada 2 cara mengkodekan. Yang pertama adalah kode biner natural panjang tetap. Jadi ya pokoknya satu nilai itu dikodekan dengan fixed length bit ya. Jadi pokoknya 8 bit, satu word 8 bit ya. Kemudian pengkodean yang kedua itu dilakukan dengan panjang kode yang tidak sama ya. Jadi ya tidak harus 8 bit untuk satu nilai intensitas. Nah, kemudian ditanyakan banyaknya L average tadi ya, dan banyaknya bit yang diperlukan untuk menyimpan citra pada masing-masing skema pengkodean tadi ya, pengkodean pertama dan kedua. Kemudian diminta untuk menentukan rasio kompresi citra yang dicapai pada skema kode 2 ya. Dan kemudian diminta untuk memperlihatkan redundansi data relatif. Ya, baik dari citra ini ya, ini tabelnya sudah disiapkan, jadi sudah dihitung ya sama si pembuat tabel. Jadi tapi saya berikan ilustrasi ya. Jadi saya berikan ilustrasi, contohnya probability gitu ya, probability dari intensitas 87 gitu ya, maka akan sama dengan banyaknya intensitas dari ya, banyaknya piksel dengan intensitas 87 ya, satu saja RK nya langsung ya, nilai 87 itu dibagi dengan sigma atau total piksel, jadi 256 kali 256. Nah, ini adalah probabilitas dari yang ini. Gitu ya. Nah, ini sudah dihitung sama si pembuat tabel ya. Jadi kita terima jadi saja di sini. Baik ya. Jadi kita mendapatkan bahwa intensitas level 87 itu probabilitasnya adalah 0,25. Kemudian intensitas 128 probability-nya adalah 0,47 ya. Kemudian 186 itu probability-nya adalah 0,25 juga. Kemudian 255 probability-nya adalah 0,03. Sedangkan intensitas yang lain itu tidak muncul ya, tidak muncul dalam citra dengan gray level level keabuan 255 ya, tidak muncul, sehingga kita beri angka 0 di sini. Nah, sekarang di sini cara mengkodekan ya, mengkodekan dengan pertama 8 bit dan yang kedua adalah dengan cukup 2 bit saja. Gitu ya. Oh tidak ya, tidak 2 bit tapi bervariasi ya. Di sini pengkodeannya panjang kodenya tidak sama. Contohnya di sini. Karena kita menggunakan kode yang pertama ya, yang pertama itu panjang lengthnya itu tetap, ya sudah kita gunakan saja 8 bit ini untuk merepresentasikan tiap angka dari 0 sampai 255
ya. Kalau 0 ya berarti 0,0000000 gitu ya. Kalau 1 ya berarti 0,0000001 dan seterusnya. Dan di sini karena levelnya 87 ya, maka representasinya adalah 01010111. Nah, ingat ya, konversi biner ya. Jadi dikonversikan saja ke bilangan biner gitu ya. Ya. Oke, ini adalah pengkodean yang pertama. Kita tahu bahwa masing-masing level itu akan dikodekan dengan 8 bit ya. Kemudian untuk pengkodean yang kedua ya, ini saya tidak akan menggunakan cara pengkodean yang seperti itu. Saya menggunakan pengkodean yang panjang kodenya tidak sama. Dan dia pintar ya. Saya cari yang probability-nya paling besar mana? Ya, probability yang paling besar. Oke, nah dia lihat probability yang paling besar adalah yang intensitas 128. Berarti dia akan paling sering ada ya, paling sering muncul. Dia akan paling banyak pixel dengan level itu yang ada di citra ini. Maka supaya saya mendapatkan kompresi citra ya, data atau nilai pixel yang paling sering muncul, saya kodekan dengan panjang kode yang paling pendek. Nah, dia gunakan, saya gunakan saja untuk intensitas 128 dengan kode 1 gitu ya. Oke, kemudian bagaimana? Nah, kemudian saya mencari berikutnya ya. Saya mencari berikutnya yang agak lebih besar lagi probability-nya. Nah, ada 87 dan ada 186. Ini terserah mau dipilih yang mana gitu ya. Tapi nanti kita akan belajar pengkodean yang seperti ini. Contohnya adalah Huffman coding ya. Nanti kita belajar di beberapa pertemuan lagi ya. Bagaimana mengkodekan seperti ini. Jadi kalau kita mengkodekan itu prinsipnya kan kita tidak boleh mengkodekan satu nilai dengan kode yang sama, dua nilai dengan kode yang sama. Nah, prinsipnya itu gitu ya. Oke, nanti kita belajar di Huffman code ya, Huffman coding. Oke, tapi kita lihat dulu bahwa yang ini hanya seperempat, probability-nya adalah seperempat ya, jadi agak lebih sering muncul dibanding yang lain. Nah, kita kodekan dengan 2 length ya, 2 bit ya, lengthnya 2 bit. Kemudian untuk 2 nilai intensitas lagi kita kodekan dengan 3 bit. Kita lihat panjangnya ya. Kita lihat perbedaan panjang bit pengkodean untuk masing-masing level intensitas. Dengan pengkodean yang pertama kita butuhkan 8 bit, dengan pengkodean kedua kita butuhkan 2 bit untuk level intensitas 87 ya. Kemudian untuk 128 di pengkodean yang kedua kita cukup 1 bit saja ya. Di pengkodean yang pertama kita butuh 8 bit dan seterusnya. Nah, kita lihat sendiri bedanya ya. Jadi kita di sini ya. Jadi pada pengkodean yang pertama L average-nya ya. Jadi panjang bit rata-rata untuk tiap pixel adalah 8. Kemudian yang kedua mana? Ya, kita jumlahkan 2 tambah 1 tambah 3 tambah 3 berapa? 9 ya. 9 dibagi dengan 4 ya. Jadi kita dapatkan 1,81 bit ya. Nah, kemudian banyaknya bit yang dibutuhkan untuk merepresentasikan citra ya, berarti ini M ya kan, kali N kali L average gitu ya. Yang ini juga sama ya, sehingga kita mendapatkan bahwa untuk pengkodean yang pertama ya, saya membutuhkan bit sebesar ini untuk merepresentasikan citra yang tadi ya, yang gambar yang kita tunjukkan tadi. Sedangkan dengan menggunakan pengkodean yang kedua kita bisa merepresentasikan citra cukup dengan sekian bit ya, sehingga rasio kompresi kita ya sudah yang
ini dibagi ya, jadi yang 5,4288 dibagi dengan 118,621, kita punya rasio kompresi sampai 4,42 ya. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa ternyata citra kita tadi itu mempunyai redundansi relatif sebesar 0,774. Nah, ini contoh kompresi yang kita capai dengan memperhatikan adanya coding redundansi. Oke, sementara ini dulu ya. Oke.